Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada di Masjid Hagia Sophia Sidoarjo. Masjid ini adalah sebelumnya sebuah ruko yang berdiri pada tahun 1996. Ruko 14 tahun tidak pernah ditempati sama sekali. Baru 2014 dibeli oleh seseorang dan diwakafkan untuk dijadikan Masjid Hagia Sophia Sidoarjo. Ruko ini belum pernah sama sekali mengalami perbaikan. Dengan lamanya usia bangunan ini, maka kayu yang atas, belantar yang atas sudah pada lapuk, kemungkinan tidak bisa bertahan dalam 1 tahun ke depan. Ini akan roboh kalau tidak lekas direnovasi. Maka berangkat dari situ, kami selaku pengurus Masjid Hagia Sophia Sidoarjo mengharap dukungan, support kepada para kaum muslimin dimanapun Anda berada untuk menyisihkan sebagian rezekinya membantu pembangunan Masjid Hagia Sophia Sidoarjo ini. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarasa khutwahu ila al-aqidah al-islamiyyah dan asasan bi fikratihi wa ahkama syar'iyyah dan mikasani a'malihi wa masdaran li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memperjumpakan kita semua dalam keimanan yang kita meyakini bahwa tidak ada yang lebih penting daripada keimanan itu. Allah kumpulkan kita semua hari ini dalam keadaan beriman, dan alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam keadaan saling mencintai karena Allah. Kita berharap mudah-mudahan cinta kita karena Allah itulah yang membawa kita pada surganya Allah, walaupun mungkin amal-amal bila kita hitung tidaklah bisa mencukupi untuk meminta surganya Allah. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia sempurna, manusia mulia yang sama-sama kita rindukan perjumpaan dengannya, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan sebelum Allah perjumpakan kita kelak di yaumil qiyamah, maka kita diperjumpakan di dunia walaupun lewat mimpi. Amin. Sungguh tidak ada manusia yang lebih baik perkataannya daripada beliau, perbuatannya juga paling baik, dan mudah-mudahan kita senantiasa tetap berada di dalam jalan yang beliau gariskan buat kita dan tidak menyelisihinya sedikit pun. Amin. Alhamdulillah, para asatidz kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya juga bingung atas pertimbangan apa saya diminta untuk memberikan kata sambutan, karena begitu saya baca randolnya itu saya juga agak minder gitu kan ya. Yang di depan doktor gitu ya. Kemudian belakangnya LCMA.
Sementara di depan Anda ini cuma lulusan sarjana pertanian. Tapi alhamdulillah ini adalah bagian daripada kerja bersama saya pikir. Dan kalau ada guru-guru di depan saya ini semua depan guru-guru saya semua. Seandainya ada sesuatu yang salah, toh lebih mudah diluruskan. Nah, itu saja kemudian husnuzon saya. Kenapa kemudian saya diminta untuk menyampaikan sebuah sambutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di depan ini saya sudah siapkan satu materi. Yang materi ini diambil daripada Pew Research pada tahun yang lalu tentang bagaimana perkembangan Islam di dunia. Saya belum tahu ini sudah dibahas atau belum, tapi judul yang ada di internet itu berjudul Why Muslims Are the World Fastest Growing Religious Group. Jadi kenapa sih orang-orang Muslim ini jadi sebuah agama, orang-orang Islam ini adalah yang paling cepat pertumbuhannya di atas muka bumi. Jadi mereka sudah mengadakan sebuah penelitian, mereka meneliti pada tahun 2015 sampai rentang 2050, dan yang mereka dapatkan ada beberapa kenyataan-kenyataan, beberapa data-data yang mungkin kita bisa manfaatkan sebagai pertimbangan dalam berdakwah di Indonesia. Nah, ini adalah kemudian beberapa datanya. Pertimbangan mereka itu dari tahun 2015 Bapak Ibu sekalian sampai 2050 untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia, kata mereka 2050 itu akan menjadi satu tahun di mana populasi orang-orang Kristen itu sama dengan populasi orang-orang Muslim. Jadi kalau seandainya sekarang kita tahu bahwa populasi Muslim sekitar 1,5 atau 1,6 miliar, populasi orang-orang Katolik, Kristen, Katolik ataupun Protestan itu sekitar 1,7-1,8 miliar. Ini pada tahun 2050 ini akan mencapai kesetaraan. Itu sekitar kalau seorang Muslim itu sampai 2,76, maka orang-orang Kristen itu sekitar 2,92. Itu kira-kira hampir sama pada tahun 2050. Tapi ternyata ini cuma data di kertas. Kita sudah tahu persis bahwa orang-orang Kristen yang dikatakan mereka beriman pun sebenarnya tidak beriman sebenarnya. Tapi oke lah, kalau mereka masih mengaku beriman pada Kristus, kata mereka, ini ketika dinilai pun itu sudah hampir sama pada tahun 2050. Ini adalah penelitian yang mereka lakukan. Dan ternyata tidak hanya itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau dilihat dari segi perbandingan penduduk dunia, sebenarnya orang-orang Kristen stagnan. Mereka nggak bergerak sama sekali. Ini kejadian yang ada di dunia. Jadi ketika mereka sudah menghitung berapa convert rate, berapa populasinya kemudian bertambah, ternyata orang-orang Muslim itu naiknya tinggi sekali, sedangkan orang-orang Kristen itu dibandingkan dengan global population, populasi dunia, itu sebenarnya mereka stagnan, nggak bergerak sama sekali. Artinya adalah apa? Artinya agama ini sebenarnya kalau sudah nggak bergerak, ya berarti terancam musnah sebenarnya. Dan memang satu-satunya agama yang naik begitu pesat itu adalah agama Islam. Walaupun kelihatannya kalau dibandingkan dengan populasinya saja, tidak dibandingkan dengan dunia kayaknya sama, tapi tidak. Islam naiknya sangat tinggi sekali. Nah, ini kira-kira beberapa data bagaimana kemudian dakwah itu bisa dinilai daripada indikasi warna-warna begitu sekalian. Nah, ini growing rate-nya semakin berwarna merah itu semakin tinggi growing rate-nya, semakin tinggi kemudian perkembangan Muslim di sana. Kalau kita lihat yang paling warnanya cerah kira-kira yang mana saat-saat sekalian? Nah, yang paling cerah itu justru ada di Sub-Sahara Afrika. Nah, ini yang paling cerah sekali. Lah kenapa? Ternyata setelah dihitung, kenapa orang-orang Muslim itu bisa punya populasi yang sedemikian tinggi? Jadi kalau mereka itu ternyata perkembangan populasi dunia itu 35% naiknya. Ternyata Muslim itu naiknya 73%. Super, ya. Jadi perkembangan dunia 35%, yang lain ada yang di bawah itu, ada yang rata-rata segitu, tapi orang Muslim berkembangnya 73%. Ternyata setelah mereka teliti, yang pengaruh pertama kali adalah anaknya orang-orang Muslim lebih banyak daripada anak-anaknya yang bukan Muslim. Nah, ini di daerah Sub-Sahara Afrika ini, Bapak Ibu sekalian, itu mereka punya anak rata-rata satu keluarga 6 anak. Jadi bisa dibayangkan bagaimana kemudian mereka mau perhitungan itu. Nah, kita nggak bahas istrinya ya, kita bahas anaknya ya. Nah, jadi kita bahas anaknya. Ini anak di sini. Nah, kalau bahas istri saya nggak berhak. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat satu orang keluarga. Oh gitu ya, baik, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jadi ini adalah kemudian di sini 6 anak rata-rata lahir di situ. Maka perkembangan Islamnya sangat tinggi sekali di Sub-Sahara Afrika. Nah, tapi di wilayah-wilayah utara ini sangat kecil sekali. Yang menarik, wilayah-wilayah seperti Eropa ini walaupun di sini diceritakan mungkin warnanya nggak terlalu kentara seperti Indonesia, tapi perkembangannya sangat tinggi sekali. Nanti ada beberapa data lagi yang perlu saya tunjukkan. Ini contohnya misalnya. Kalau kita lihat orang-orang Muslim perkembangannya 73%. Itu paling besar dibandingkan orang-orang Kristen yang sama seperti rata-rata dunia cuma 35% tadi.
ternyata orang-orang muslim itu naik sangat tinggi sekali. Dan kalau kita bandingkan kemudian dengan yang lain, nah ini yang paling banyak di mana? Kalau misalnya berdasarkan region, yang paling banyak tadi daerah kemudian sub-Sahara Afrika, North Amerika, itu banyak sekali perkembangan orang-orang muslimnya. Dan lucunya Bapak Ibu sekalian, para asatidz sekalian, ini tingkat bagaimana mereka membenci orang-orang muslim. Jadi kalau dilihat orang-orang itu yang paling benci sama orang muslim itu Hungaria paling benci sama orang-orang muslim. Mereka nggak suka sekali sama orang-orang muslim. Ini deretannya seperti itu dibacanya. Kemudian yang bawah Italia, Polandia, Yunani, Spanyol, Belanda dan seterusnya. Tapi ternyata yang paling benci itulah justru yang naiknya paling banyak. Nah, coba kita lihat yang naiknya paling banyak Prancis. Nah, itu termasuk yang paling banyak benci kan ya. Nah, jadi ini adalah kemudian ranking paling banyak benci. Prancis, Belanda, Jerman justru naik berkali-kali lipat. Sehingga dikatakan hampir semua negara-negara Eropa, kata mereka, itu nanti pada tahun 2050 itu minimal 10% daripada penduduknya itu semua muslim. Dan yang bagusnya lagi adalah negeri-negeri yang sekarang paling banyak orang-orang Katoliknya pada tahun 2050 itu turun tidak lagi jadi mayoritas. Jadi di bawah 50% semua. Loh kok bisa? Apa semuanya masuk Islam? Tidak. Ternyata yang paling banyak itu naiknya di dunia ternyata bukan orang muslim, tapi yang paling banyak adalah orang ateis. Dengan kata lain yang setengah Islam. Kalau ateis kan setengah Islam, sudah la ilah. Nah, tergantung kita mau menyambung lagi jadi illallah atau tidak kan gitu ya. Kan tidak ada Tuhan, itu sudah bagus. Tidak ada Tuhan, tinggal tambah lagi kecuali Allah. Jadi kalau ada orang ateis bilang tidak ada Tuhan, saya juga sepakat tidak ada Tuhan, cuma kurang dikit selain Allah. Nah, jadi kira-kira begitu. Nah, maka kemudian yang di sini nih mereka bertambah muslim jadi 10% dan orang-orang Katoliknya turun di bawah 50%. Ini adalah kemudian sebuah prospek yang sangat besar sekali dalam dakwah Islam di sana. Nah, lalu bagaimana di Indonesia? Indonesia pengecualian. Ini adalah sebuah lampu merah buat kita. Nah, kenapa? Kita bahas dunia, itu Pew Research sepakat bahwa Islam adalah agama yang paling besar perkembangannya di seluruh dunia. Orang-orang penelitian itu sepakat bahwa dimanapun orang-orang muslim anaknya paling banyak. Dari segi umur kita yang paling muda dibandingkan dengan yang lain. Orang-orang Kristen banyak yang mati dan karena itu mereka kehilangan banyak sekali orang-orang mereka. Jadi setelah dihitung-hitung itu 1 tahun orang-orang Kristen kehilangan dalam 2015 sampai 2050 sekitar 35 tahun itu mereka kehilangan 7 juta orang. Lalu kenapa? Ada yang mati, ada yang pindah agama dan sebagainya. Orang Muslim tambah 3 juta orang. Tapi orang-orang ateis tambah sekitar 6 juta orang, lebih banyak lagi. Nah, ini adalah kemudian yang bisa kita lihat. Nah, menurut Din Syamsuddin pada April 2014, ini beliau mengatakan angka pertumbuhan tahunan umat Islam hanya 1,2%. Sementara di Indonesia, lagi-lagi menurut beliau Kristen 2 kali lipat, yakni 2,4% per tahun. Dan ini nanti akan kita cocokkan dengan datanya Pew Research seperti apa. Ketika dunia berbangga Islam itu naik, kita punya anomali. Anomali kita cukup aneh. Nah, kenapa bisa begitu? Nanti coba kita lihat. Menurut data yang lain, ada penulis namanya Leo Suryadinata, pertumbuhan terbesar di Kepri itu adalah 8% pertumbuhan orang-orang Kristen. Itu di Kepulauan Riau 8%, Sumbar 7%, Jabar 7%, DI Yogyakarta 7%. Nah, kalau dibandingkan dengan data dunia, ini data dunia Bapak sekalian. Ini saya pikir nggak usah terlalu dilihat, nah ini aja yang dilihat. Tahun 2010 Indonesia punya muslim 209.120.000 atau sekitar menyumbang 13,1% daripada populasi Islam di seluruh dunia. Ini pada tahun 2010. Tapi ternyata kita itu Islam yang paling besar di dunia, tapi kita tidak bisa lagi ngomong begitu ketika 2050. Ternyata menurut mereka Islam di Indonesia stagnan pertumbuhannya. Walaupun naik dari 209 juta menuju 256 juta, tapi secara populasi dunia kita stagnan bahkan turun. Yang naik siapa? Yang naik orang India. Jadi orang India naik pesat. Nah, dari mana? Dari 176 juta mereka prediksi akan menjadi 310 juta. Itu orang-orang India. Yang berikutnya yang lebih fenomenal, Pakistan dari 167 jadi 273. Jadi kalau dikaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman kayaknya ini benar ini. Nah, kenapa? Karena memang Indonesia ternyata berada di posisi ketiga. India, Pakistan jadi nomor 1 dan 2, Indonesia jadi posisi ketiga, Nigeria, Bangladesh dan sebagainya kemudian menyusul. Nah, kenapa Indonesia kemudian stuck sampai di situ? Karena teman-teman sekalian, asatidz sekalian, dalam beberapa data itu mereka mengatakan ada beberapa pengaruh yang namanya convert rate. Yang pertama adalah tingkat pendidikan seseorang. Ini sangat mempengaruhi sekali. Kalau ada orang pendidikannya rendah, maka dia mudah dikonversi.
yang lagi in zaman now, yang pendeta-pendeta lalu kemudian mempengaruhi sopir Grab gitu kan ya. Lalu yang ngomongnya sembarangan gitu kan ya, lalu ngomongnya kemudian segala macam, akhirnya mempengaruhi orang karena sudah memurtadkan banyak orang. Nah, maka dalam bidang pendidikan ini perlu kita perhatikan sekali. Yang kedua, tadi sudah dikatakan, yang mempengaruhi satu angka tadi adalah kelahiran. Nah, jadi mungkin asatis ini harus kemudian menyampaikan pada umat bahwa apa yang digariskan oleh BKKBN itu perlu diluruskan cara bacanya. Nah, jadi kalau zaman sekarang kan adalah dulu 2 anak cukup, itu zaman dulu. Sekarang sudah diganti 2 anak lebih baik. Nah, itu diganti dikit bacanya, 2 anak lebih baik, paham ya? 2 anak lebih baik. Nah, jadi kalau mau baik harus 2 anak lebih. Lah kenapa? Karena menurut populasi dunia itu perkembangan orang-orang muslim di atas 2,5. Artinya di atas 2,5 apa? Satu keluarga lebih di atas 2 anak, atau dia punya 3 atau 4 atau 5 anak. Sub-Sahara Afrika 6 anak tadi. Udah mau selesai. Alhamdulillah. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pengen saya sampaikan yang terakhir ini undang-undang secara pribadi. Saya masuk Islam tahun 2002, sekarang saya sudah 15 tahun di dalam Islam. Nah, karena itulah ini ada beberapa undang-undang pribadi, yaitu adalah bahwa sekarang kita itu bergerak masih sendiri-sendiri. Dan memang tidak ada satupun organisasi yang menaungi seluruh mu'alaf di Indonesia. Padahal permasalahan-permasalahan mu'alaf ini tidak bisa ditangani secara per kelompok. Misal contoh, ada ustadz yang punya pesantren sendiri, ada ustadz punya lembaga advokasi sendiri. Tapi kita perlu bersatu. Tahun yang lalu kita coba untuk inisiasi, tapi memang agak sulit sekali. Potensi kita sangat besar. Nah, kemudian kemarin saya agak sedikit ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman yang ada di belakangnya gubernur yang baru di Jakarta. Itu ada sebuah wacana, mohon maaf, untuk memanfaatkan kembali Jakarta Islamic Center untuk kemudian menjadi wadah untuk para mu'alaf di seluruh Indonesia. Nah, jadi ini sebenarnya yang Anda lakukan ini Bapak Ibu sekalian, para asatidz sekalian, adalah tugas negara sebenarnya. Jadi kita sudah hebat banget karena mengambil tugas negara. Jangan sampai agar kemudian nanti dituduh makar aja. Tapi ini memang tugas negara. Para mu'alaf ini adalah tugas negara. Bagaimana kemudian menghubungkan simpul-simpul ini. Nah, maka kalau seandainya para asatidz sekalian di sini bisa memutuskan perkara seperti itu, kita sangat bersyukur sekali. Karena dengan persatuan itulah nanti kita bisa buat kurikulum. Kita bisa buat kemudian SOP, permasalahan-permasalahan mu'alaf seperti apa. Saya sendiri sudah pernah mengalami mu'alaf yang datang dari serius benar-benar mau mengkaji Islam, tapi gak punya orang yang bisa diisi pada mereka, sampai yang nipu. Ya kita tahulah, kita sudah banyak menghadapi yang seperti itu. Nah, untuk kemudian bisa mengelola dengan baik, harus ada SOP-nya Bapak sekalian. Nah, karena itulah pada hari ini, buku saya tadi di mana ya? Nah, tadi ada saya bawa buku. Oh, di belakang, baik. Saya sudah sedikit memulai Ibu sekalian karena saya bekerjanya di anak-anak unyu-unyu, makanya saya deg-degan ketika berbicara di depan kelas. Ke sini aja Mas, monggo dibukain aja. Nah, jadi ini adalah kemudian buku yang saya coba untuk buat untuk kemudian memudahkan materi-materi dasar Islam untuk orang-orang yang awam. Kita pakai dalam pengajian-pengajian untuk anak-anak muda dan beberapa mu'alaf. Dan memang sudah kita niatkan untuk mu'alaf yang memang masuk Islam, kita akan coba sediakan bukunya sebisanya. Nah, ini ada 20 buku. Silahkan nanti panitia berkenan membagikan pada mungkin para asatidz yang ada di sini. Ini kita buat dengan cara zaman sekarang sehingga lebih banyak gambar daripada isinya. Daripada tulisannya. Karena zaman sekarang tuh orang melihat gambar senang, kalau lihat tulisan malas. Jadi kira-kira begitu Ibu sekalian. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin data-datanya mudah-mudahan berguna. Insya Allah akan saya berikan pada panitia ini data-datanya. Kalau menginginkan ada di internet, coba diklik saja Pew Research dengan judul yang tadi. Nanti ada beberapa laporan-laporan lengkapnya, termasuk laporan-laporan lengkap di Indonesia yang bisa kita manfaatkan untuk langkah kita ke depan. Yang terakhir, saya memohon betul, andaikan para asatidz yang ada di Indonesia yang sangat berpengaruh ini bisa kemudian menginisiasi adanya lembaga mu'alaf nasional, artinya se-Indonesia, yang kita bisa pakai bersama-sama, yang kita bisa buat SOP di sana, itu akan sangat membantu sekali karena semenjak kemerdekaan Indonesia sampai sekarang ini belum ada lembaga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.